Curhat terakhir Brigadir RAT sebelum tewas, istri ungkap kejanggalan. Curhatan terakhir Brigadir Ridal Ali Tommy sebelum ditemukan tewas dalam mobil Alphard di kawasan Jakarta Selatan diungkap sang istri. Kepada istrinya, Brigadir Ridal Ali Tommy sempat mengeluhkan soal tempat kerjanya. Hal itu disampaikan oleh Brigadir Ridal Ali Tommy kepada istrinya, Novita Husain. Brigadir Ridal Ali Tommy ditemukan meninggal dunia dengan luka tembak di bagian kepala pada Kamis, tanggal 25 April tahun 2024. Ia tewas dalam mobil Alphard hitam di Jalan Mampang Prapatan 4, RT 10/2 Kelurahan Tegal Parang, Mampang, Jakarta Selatan. Brigadir Ridal Ali Tommy ditemukan dengan kondisi kepala tertembak senjata. Posisi Brigadir Ridal Ali Tommy berada di kursi kanan mobil lengkap dengan seat belt. Saat ditemukan, mobil Alphard tersebut masih dalam kondisi menyala. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro mengatakan, Brigadir Ridal Ali Tommy diduga meninggal dunia karena bunuh diri. Ditemukan luka di kepala dan bekas tembakan di atap mobil yang dikendarai Brigadir Ridal Ali Tommy. Kami bisa mengambil kesimpulan untuk sementara bahwa dugaan yang bersangkutan bunuh diri, kata AKBP Bintoro. Rekaman detik-detik Brigadir Ridal Ali Tommy mengakhiri hidup juga terekam kamera CCTV. Brigadir Ridal Ali Tommy merupakan anggota Satlantas Polresta Manado. Ia meninggalkan istri dan 3 anak yang masih kecil-kecil. Anaknya yang bungsu baru usia 3 bulan, istrinya, Novita. Novita menuturkan, anak pertama almarhum Brigadir Ridal Ali Tommy itu baru berusia 7 tahun, dan yang kedua 5 tahun. Kepada Novita Husain, Brigadir Ridal Ali Tommy rupanya sempat curhat sebelum meninggal di dalam mobil. Pada percakapannya itu, Brigadir Ridal Ali Tommy mengeluhkan soal pekerjaannya. Almarhum bilang sudah tidak nyaman lagi kerja di situ, kata Novita dikutip dari Tribun Manado, Sabtu, tanggal 27 April tahun 2024. Namun Novita mengaku tidak tahu apa yang dimaksud suaminya itu. Diungkap Novita, suaminya ke Jakarta untuk menjadi ajudan. Ke Jakarta untuk jadi ajudan, kata dia. Menurut Novita, bos dari suaminya itu adalah seorang polwan. Saya tahu bosnya itu polwan, yang bawa dia ke Jakarta, cuma saya tidak mau menyebutkan namanya, mohon maaf, jelas Novita lagi. Novita mengaku tak percaya kalau suaminya itu tewas dengan cara mengakhiri hidup. Kalau ada yang bilang almarhum bunuh diri, saya tidak percaya, karena saya sangat tahu sifatnya seperti apa, kata Novita. Ia menyebut kalau suaminya itu tidak mungkin meninggalkan dia dan anak-anaknya dengan cara seperti itu. Almarhum sangat sayang anak-anak, jadi tidak mungkin dia berbuat seperti itu, ungkapnya.